Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Halo. Halo. Oke, selamat datang di podcast kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Offering D6, dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas tema yang cukup penting, yaitu perspektif Islam tentang feminisme dan disorientasi seksual. Topik ini memang termasuk topik yang sensitif dan sering menimbulkan banyak pandangan yang berbeda di tengah masyarakat. Tapi justru itulah tema ini penting untuk dibahas dengan tenang, santai, dan tentunya berdasarkan materi yang sudah kami pelajari. Oke, di podcast ini kami akan mencoba membahas bagaimana kondisi perempuan sebelum Islam, bagaimana Islam memandang perempuan dan laki-laki, dan bagaimana sejarah serta ragam feminisme. Lalu bagaimana pandangan Islam terhadap feminisme dan disorientasi seksual? Tentu saja saya tidak sendiri. Di sini sudah hadir beberapa narasumber yang akan membantu mengupas topik ini di berbagai sudut pandang. Yang pertama ada narasumber Gadiza. Halo. Dan yang kedua ada Anissa, dan narasumber terakhir kita yaitu Putri. Halo. Halo teman-teman. Halo. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada podcast kali ini. Nah, supaya pembahasannya runtut, kita mulai dari bagian awal dulu ya. Sebelum membahas pandangan Islam secara lebih jelas, kita perlu melihat dulu bagaimana sebenarnya kondisi perempuan sebelum datangnya Islam. Untuk pertanyaan pertama, saya ingin bertanya kepada narasumber satu. Bagaimana sih gambaran umum posisi perempuan dalam sejarah pra-Islam? Oke, baik. Jadi kalau kita melihat sejarah pra-Islam, posisi perempuan di berbagai peradaban pada umumnya memang masih sangat rendah ya. Dalam materi juga dijelaskan bahwa sebelum Islam datang, di banyak peradaban besar seperti negara Yunani, Romawi, India, Cina, sampai masyarakat Arab Jahiliyah, perempuan sering diperlakukan secara tidak adil. Mereka tidak punya kebebasan penuh, tidak memiliki hak-hak yang layak, dan dalam kasus berada sepenuhnya di bawah kekuasaan laki-laki. Misalnya nih di negara Yunani, perempuan itu sering dipandang rendah, bahkan ada yang dianggap sebagai sumber keburukan. Dan di negara Romawi, perempuan berada di bawah kekuasaan ayah, lalu setelah menikah, perempuan tersebut berpindah ke bawah kekuasaan suami. Sementara dalam tradisi Arab Jahiliyah, kelahiran anak perempuan justru dianggap aib sampai ada kebiasaan mengubur bayi perempuan hidup. Selain itu, perempuan juga tidak memiliki hak waris, tidak bebas menentukan hidupnya sendiri, dan sering diperlakukan seperti barang yang bisa dimiliki atau diwariskan. Jadi secara umum bisa dikatakan bahwa sebelum Islam datang, perempuan di banyak tempat dipandang sebagai pribadi yang utuh dan bermartabat. Karena itu, kehadiran Islam membawa perubahan yang sangat besar, terutama dalam mengangkat derajat dan kemuliaan perempuan. Gitu. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Berarti kita bisa pahami bahwa sebelum Islam datang tuh banyak peradaban perempuan yang memang sering berada pada posisi yang tidak adil dan tidak dihargai sebagai semestinya. Dari penjelasan narasumber satu, kita melihat bahwa perempuan pada masa itu masih banyak kehilangan hak, baik dalam kehidupan keluarga, sosial, maupun dalam hal martabat sebagai manusia. Jadi wajar kalau kemudian kehadiran Islam membawa perubahan yang sangat besar dengan cara pandang terhadap perempuan. Nah, setelah ini kita akan membahas kondisi perempuan sebelum Islam. Sekarang kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu bagaimana sih Islam memandang perempuan dan laki-laki. Untuk itu saya ingin bertanya kepada narasumber 2, sebenarnya apa sih perubahan besar yang dibawa Islam dalam memandang perempuan? Untuk narasumber 2 boleh dijawab. Oke, saya akan menjawab.
Perubahan besar apa sih yang dibawa Islam dalam memandang perempuan itu? Perubahan besar yang dibawa Islam dalam memandang perempuan itu yang pertama, Islam datang dengan cara pandang yang memuliakan perempuan sebagai manusia yang utuh dan juga terhormat. Nah, kalau sebelumnya nih, di banyak peradaban perempuan ini sering diposisikan rendah, maka di dalam Islam itu perempuan dipandang sebagai makhluk Allah yang paling mulia, yang juga memiliki hak, kewajiban, dan juga kedudukan yang bernilai di hadapan Allah. Jadi, Islam ini tidak melihat perempuan sebagai makhluk kelas 2, tetapi sebagai makhluk yang sama-sama punya tanggung jawab untuk beriman, beribadah, dan juga berbuat baik. Dalam materi ini juga dijelaskan bahwa salah satu prinsip penting di dalam Islam itu adalah persamaan antar manusia, yang artinya kemuliaan seseorang itu bukan ditentukan oleh jenis kelaminnya, bukan karena dia laki-laki ataupun perempuan, tetapi juga karena ketakwaannya. Jadi ukuran mulia dalam Islam itu adalah iman, amal soleh, dan juga akhlaknya. Selain itu, di Islam ini juga menjelaskan bahwa laki-laki dan juga perempuan itu sama-sama hamba Allah, sama-sama menerima beban untuk menjalankan perintah agama, dan sama-sama punya peluang untuk mendapatkan pahala serta balasan kebaikan dari Allah. Jadi, di dalam hal nilai kemanusiaan ini dan tanggung jawab sebagai hamba, keduanya memiliki kedudukan yang setara. Tetapi di sisi lain, Islam juga mengakui bahwa laki-laki dan perempuan itu tidak selalu sama persis dalam semua hal. Ada beberapa perbedaan dan juga perbedaan fungsi tertentu dalam kehidupan. Namun perbedaan itu bukan untuk merendahkan salah satu pihak, melainkan untuk saling melengkapi. Jadi intinya ini perubahan besar yang dibawa Islam itu adalah mengangkat derajat perempuan, memberi mereka hak, menghormati martabatnya, dan juga menempatkan laki-laki serta perempuan dalam hubungan yang saling melengkapi, bukan saling merendahkan. Itu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Jadi disimpulkan kalau Islam itu datang bukan untuk merendahkan, tapi justru mengangkat derajat dan martabat perempuan itu sendiri. Dan yang menarik, hal ini dijelaskan dalam Al-Quran, jadi bukan cuma soal pandangan sosial, tapi memang ada dasar ajarannya, begitu ya. Nah, sekarang saya mau tanya ke narasumber 2, sebenarnya apa sih prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan yang dijelaskan dalam Al-Quran? Oke, akan saya lanjut lagi. Prinsip kesetaraan gender yang dijelaskan dalam Al-Quran antara laki-laki dan juga perempuan itu yang pertama, laki-laki dan perempuan itu sama-sama sebagai hamba Allah, yang artinya keduanya itu diciptakan untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah. Jadi tidak ada yang lebih mulia hanya karena jenis kelaminnya. Mereka itu semua setara. Dan yang kedua, laki-laki dan perempuan itu sama-sama menerima beban taklif atau kewajiban agama. Jadi keduanya ini sama-sama punya tanggung jawab untuk menjalankan perintah Allah seperti sholat, puasa, menuntut ilmu, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, laki-laki dan perempuan itu sama-sama terikat dalam perjanjian dengan Allah. Maksudnya apa? Sejak awal manusia ini diciptakan, baik laki-laki maupun perempuan itu sama-sama memiliki hubungan ketuhanan, yaitu yang sama-sama bertanggung jawab atas hidupnya. Dan yang keempat, laki-laki dan perempuan ini sama-sama punya peluang untuk meraih prestasi sebagai manusia. Dan di dalam Islam ini, kesempatan untuk berbuat baik, berilmu, berkarya, itu terbuka bagi keduanya. Jadi, perempuan juga punya peluang yang sama untuk menjadi pribadi yang soleha, berprestasi, dan juga bermanfaat. Jadi, kesimpulannya, Islam ini mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan itu setara dalam nilai kemanusiaan, setara sebagai hamba Allah, dan juga setara dalam kesempatan untuk berbuat baik. Yang membedakan manusia di hadapan Allah. Baik, dari penjelasan tadi kita bisa paham bahwa dalam Islam, laki-laki dan perempuan itu sama-sama memiliki kedudukan sebagai hamba Allah. Sama-sama menerima kewajiban agama dan sama-sama punya kesempatan untuk berbuat baik serta meraih prestasi. Tapi di sisi lain, dalam materi juga dijelaskan bahwa Islam tidak selalu memandang laki-laki dan perempuan itu sama persis dengan semua hal. Ada beberapa bagian di mana keduanya memang dibedakan baik dari sisi biologis maupun fungsi tertentu dalam kehidupan. Nah, ini yang kadang sering menimbulkan pertanyaan juga. Untuk itu saya masih ingin bertanya kepada narasumber 2, kalau dalam Islam laki-laki dan perempuan sama-sama mulia, apakah berarti keduanya sama di semua hal? Oke, akan saya jelaskan. Nah, laki-laki dan perempuan itu setara dalam martabat kemanusiaan, tapi tidak selalu sama persis dalam semua hal.
Dari sisi nilai sebagai manusia itu keduanya kan tidak dibeda-bedakan. Tetapi dalam beberapa hal itu Islam juga mengakui bahwa laki-laki dan perempuan memang memiliki perbedaan kodrati, terutama dalam aspek biologis dan fungsi tertentu dalam kehidupan. Misalnya nih, perempuan kan mengalami haid, hamil, melahirkan dan juga menyusui, sedangkan laki-laki tidak. Tapi laki-laki itu kan di keluarga memiliki posisi sebagai pemimpin yang bertanggung jawab untuk memberi nafkah, sedangkan perempuan memiliki peran besar dalam rumah tangga dan juga pendidikan anak. Justru keduanya ini punya peran penting yang saling mendukung. Intinya dalam Islam itu setara, tapi bukan berarti harus identik. Ada bagian yang sama, terutama dalam nilai kemanusiaan dan juga ibadah. Tetapi ada juga bagian yang berbeda karena adanya kodrat, tugas, dan juga tanggung jawab yang berbeda. Seperti itu. Oke, baik. Dari pembahasan tadi kita bisa memahami ya bahwa Islam tuh sebenarnya sudah membawa perubahan besar dalam memandang perempuan. Islam juga memuliakan perempuan, memberi hak dan menempatkan laki-laki serta perempuan sebagai manusia yang sama-sama bernilai. Tapi kalau kita lihat di realitas sekarang, ternyata masih ada juga perlakuan yang tidak adil terhadap perempuan di lingkungan sekitar kita. Jadi meskipun secara ajaran Islam perempuan itu dimuliakan, dalam praktik kehidupan sehari-hari itu masih ada banyak masalah yang perlu diperhatikan. Nah, di sini kita masuk ke bagian yang menurut saya juga penting, yaitu problematika yang masih dialami perempuan sampai sekarang. Untuk itu saya ingin bertanya kepada narasumber satu, kalau melihat keadaan di sekitar kita, bentuk perlakuan tidak layak terhadap perempuan itu biasanya seperti apa saja? Nah, ya, jadi sekarang itu masih cukup banyak ya perlakuan tidak layak terhadap perempuan. Walaupun bentuknya itu kadang tidak selalu terlihat secara terang-terangan. Misalnya nih seperti eh, ada perempuan yang masih diremehkan pendapatnya, dianggap kurang mampu mengambil keputusan, atau dipandang hanya cocok di peran-peran tertentu saja. Selain itu, ada juga bentuk pelakuan seperti pelecehan verbal, komentar yang merendahkan fisik perempuan, pembatasan dalam pendidikan sampai beban ganda, yaitu ketika perempuan dituntut aktif di banyak hal tapi tetap tidak dihargai dengan layak. Jadi di beberapa situasi perempuan juga masih mengalami diskriminasi, misalnya dianggap tidak sepenting laki-laki dalam pendidikan, pekerjaan, atau dalam menyampaikan pendapat. Bahkan ada juga yang mengalami kekerasan baik secara fisik, verbal maupun psikologis. Jadi problemnya bukan cuma soal hak yang besar atau kecil, tapi juga soal bagaimana sih perempuan kadang masih belum diperlakukan dengan hormat sebagai manusia yang punya martabat. Gitu. Oke, baik. Berarti masalahnya memang masih dekat dengan kehidupan sehari-hari ya. Dan kadang bahkan dianggap biasa, padahal sebenarnya itu bentuk ketidakadilan. Nah, kalau begitu saya mau lanjut bertanya lagi kepada narasumber tiga. Menurut narasumber tiga, apa yang menjadi penyebab perlakuan tidak adil terhadap perempuan itu masih terus terjadi sampai sekarang? Oke, banyak sekali penyebabnya ya. Yang pertama itu karena kurang paham mendalam tentang agama. Jadi mereka cuma tahu judulnya aja tapi isinya nggak tahu. Terus yang kedua itu karena budaya dan stereotip lama. Misalnya anggapan bahwa perempuan itu lemah, kurang rasional, atau tidak perlu punya pendidikan tinggi. Pola pikir seperti ini sering diwariskan terus-menerus tanpa dikritisi. Yang ketiga ada juga pengaruh lingkungan sosial, media, dan pergaulan yang kadang menormalisasi pelecehan, candaan seks, atau perlakuan merendahkan perempuan. Seolah-olah itu hal biasa, padahal kan nggak boleh. Jadi menurut saya problem itu muncul bukan karena ajaran Islam, tetapi lebih karena pola pikir masyarakat, budaya yang salah, dan kurangnya pendidikan serta kesadaran seperti itu. Oke, baik. Berarti kita bisa melihat bahwa perlakuan tidak adil terhadap perempuan itu tidak muncul begitu saja. Tapi ya ada pengaruh dengan cara berpikir, budaya, dan juga kurangnya pemahaman yang benar. Nah,
Jadi pertanyaan berikutnya, kalau masalah ini terus dibiarkan, tentu akan ada dampak yang cukup besar, bukan hanya bagi perempuan itu sendiri, tapi juga bagi keluarga dan lingkungan sosial. Untuk itu saya mau bertanya lagi kepada narasumber tiga. Menurut narasumber tiga, apa dampak dari perlakuan tidak layak atau ketidakadilan terhadap perempuan di lingkungan sekitar? Oke, dampaknya yang pertama itu pada psikologis perempuan ya. Jadi kalau misalnya perempuan itu dibedakan, mereka mungkin merasa kayak tidak percaya diri, terus takut menyampaikan pendapat, merasa nggak dihargai, bahkan bisa mengalami tekanan mental kalau terus-menerus diremehkan atau diperlakukan tidak baik. Akibatnya bisa apa? Bunuh diri. Nah, itu. Terus yang kedua, dampaknya juga bisa masuk ke lingkungan keluarga. Kalau perempuan tidak dihormati, tidak diberi ruang, atau terus ditekan, maka hubungannya dengan keluarganya itu tidak akan apa ya, tidak menguatkan satu sama lain. Lalu yang ketiga, ini juga berdampak ke lingkungan sosial yang lebih luas. Karena kalau ketidakadilan seperti ini dianggap biasa, maka masyarakat akan terus mewarisi pola pikir yang salah. Akhirnya, diskriminasi, pelecehan, dan sikap merendahkan perempuan terus bisa dianggap sepele. Karena dampaknya bukan cuma ke satu orang, tetapi bisa berpengaruh ke kualitas kehidupan bersama juga. Baik, berarti dari penjelasan tadi kita bisa paham bahwa ketidakadilan terhadap perempuan itu memang punya dampak yang serius, baik secara pribadi, keluarga, maupun di lingkungan masyarakat. Karena itu, pembahasan kita tidak cukup hanya berhenti di masalahnya saja, kita juga perlu membahas bagaimana solusi atau sikap yang seharusnya diambil, terutama kalau dilihat dari perspektif Islam. Untuk itu, saya ingin bertanya lagi kepada narasumber tiga. Menurut perspektif Islam, apa sih yang bisa dilakukan untuk mengurangi perlakuan tidak adil terhadap perempuan? Oke, ada kok solusinya. Jadi yang paling utama mengembalikan cara pandangan kita kepada ajaran Islam yang benar. Jadi dilihat isinya secara mendalam, jangan cuma lihat covernya. Karena dalam Islam, perempuan itu dimuliakan, dihormati, dan punya hak sebagai manusia serta sebagai hamba Allah, terutama ibu kita. Selain itu, perlu juga ada pendidikan dan pembiasaan sejak dini, baik di keluarga, sekolah, maupun lingkungan sekitar. Lalu anak laki-laki dan perempuan harus sama-sama diajarkan untuk saling menghormati, tidak merendahkan, dan tidak membiasakan candaan atau perilaku yang merugikan perempuan. Solusi berikutnya adalah membangun lingkungan yang sehat, aman. Artinya ketika ada pelecehan, diskriminasi, atau perlakuan yang tidak pantas, itu tidak boleh dianggap biasa. Harus ada keberanian, harus dilawan untuk mengingatkan atau menegur atau memperbaiki. Lalu dalam Eee, keluarga perempuan itu, maksudnya penting juga membangun hubungan yang saling menghargai antara laki-laki dan perempuan. Dalam Islam, suami dan istri itu bukan untuk saling merendahkan, tapi juga saling melengkapi, membantu, dan saling menjaga. Jadi pada intinya, solusi menurut Islam bukan dengan saling membenci antara laki-laki dan perempuan, tetapi dengan menghadirkan keadilan, penghormatan, dan tanggung jawab sesuai agama. Seperti itu. Oke, baik. Berarti solusi yang ditawarkan bukan sekedar menurut perubahan di luar saja ya, tapi juga memperbaiki cara pandang, sikap, dan lingkungan kita sendiri sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, setelah membahas kondisi perempuan, problem yang masih terjadi, dan solusi yang bisa dilakukan, kita masuk ke pembahasan berikutnya yang juga berkaitan erat dengan isu ini ya, yaitu feminisme. Karena istilah feminisme sendiri cukup sering kita dengar, tapi belum tentu semua orang memahami artinya dengan tepat. Untuk itu, saya ingin bertanya kepada narasumber satu, sebenarnya apa yang dimaksud dengan feminisme menurut materi yang telah kita pelajari? Oke, jadi secara umum feminisme itu bisa diartikan sebuah gerakan atau pemikiran yang muncul karena adanya kesadaran bahwa perempuan itu sering mengalami ketidakadilan, penindasan, atau perlakuan yang tidak setara dalam masyarakat. Jadi inti dari feminisme itu adalah memperjuangkan hak-hak perempuan agar mereka tidak dirugikan, baik dalam kehidupan sosial, politik, maupun ekonomi.
Dalam materi di buku juga dijelaskan bahwa feminisme muncul dari konteks sejarah tertentu, terutama di Barat. Jadi ketika perempuan pada masa itu banyak mengalami penindasan dan dibatasi ruang geraknya. Karena itu, feminisme awalnya lahir sebagai respon terhadap kondisi sosial yang dianggap tidak adil bagi perempuan. Jadi secara singkat, feminisme bisa dipahami sebagai sosial yang dianggap tidak adil bagi perempuan dan sebagai gerakan yang berangkat dari keinginan untuk menghapus ketidakadilan terhadap perempuan gitu. Baik, berarti feminisme itu lahir bukan tanpa sebab, tapi adanya latar belakang sejarah yang membuat gerakan ini muncul. Nah, supaya lebih jelas lagi, saya mau lanjut bertanya ke narasumber 2, kalau menurut materi, bagaimana sih sejarah singkat munculnya feminisme? Oke, menurut saya ini sikap yang tepat untuk menanggapi feminisme muncul di Barat sebagai respon terhadap keadaan perempuan yang dimana pada waktu itu banyak mengalami penindasan. Nah, pada waktu itu tuh perempuan sering dipandang lebih rendah, dibatasi perannya, dan tidak mendapat hak yang sama dalam banyak bidang kehidupan. Nah, dari situ itulah kemudian muncul gerakan yang menuntut perubahan dan juga memperjuangkan hak-hak perempuan. Gerakan ini berkembang di Eropa, lalu semakin besar pengaruhnya juga di Amerika. Jadi feminisme ini lahir dari konteks sosial historis masyarakat Barat, khususnya ketika perempuan merasa diperlakukan tidak adil dan ingin memperjuangkan posisi yang lebih setara. Jadi bisa dibilang, feminisme ini adalah reaksi atas realitas sosial yang memang pada saat itu banyak merugikan perempuan. Kayak gitu. Oke, baik. Dari penjelasan tadi, kita Dari penjelasan tadi, kita jadi tahu bahwa feminisme itu muncul karena adanya latar belakang sejarah tertentu, terutama karena adanya perlakuan yang tidak adil terhadap perempuan. Tapi dalam perkembangannya, istilah feminisme juga sering dipahami dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang melihat sebagai perjuangan melawan ketidakadilan, tapi ada juga yang menganggap bahwa feminisme ini terlalu jauh sampai menuntut persamaan dalam semua hal. Nah, ini yang jadi bagian problematikanya ya. Untuk itu saya mau bertanya kepada narasumber satu, menurut materi yang kita pelajari, bagaimana dari feminisme yang sering menimbulkan perdebatan jika dilihat dari perspektif Islam. Oke, jadi kalau dilihat dari perspektif Islam, bagian yang sering menimbulkan perdebatan itu ketika feminisme tidak lagi hanya menolak ketidakadilan terhadap perempuan, tetapi juga dipahami sebagai tuntutan bahwa laki-laki dan perempuan harus sama persis dalam semua hal. Jadi dalam perspektif Islam ini menjadi problem karena Islam memang mengajarkan kesetaraan dalam martabat kemanusiaan, tapi tidak selalu mengajarkan persamaan yang mutlak dalam semua fungsi, peran, dan tanggung jawab. Jadi, kalau perjuangannya adalah menolak penindasan, kekerasan, atau perlakuan tidak adil terhadap perempuan, itu masih mudah dipahami. Tapi, kalau sampai menghapus seluruh perbedaan antara laki-laki dan perempuan, disitulah muncul perdebatan. Karena dalam Islam ada beberapa perbedaan yang dipandang sebagai bagian dari kodrat dan ketentuan syariat. Jadi problematikanya itu ada pada cara memahami kesetaraan itu sendiri. Apakah kesetaraan berarti sama nilainya sebagai manusia atau harus sama persis dalam semua hal? Oke, baik. Berarti yang jadi persoalan ini bukan semata-mata istilah feminisme itu sendiri, ya, tapi bagaimana ide tersebut dipahami dan diterapkan. Nah, kalau begitu yang penting adalah bagaimana kita menyikapi isu ini dengan bijak. Saya mau lanjut bertanya kepada narasumber 2, bagaimana sih sikap yang sebaiknya diambil menurut perspektif Islam dalam melihat feminisme?
Sikap yang sebaiknya diambil menurut perspektif Islam dalam melihat feminisme itu, yang pertama bersikap kritis dan juga seimbang. Artinya apa? Kita itu bisa menerima semangat untuk menolak penindasan, kekerasan, dan juga perlakuan tidak adil itu terhadap perempuan. Karena di situ itu juga sejalan dengan ajaran Islam diambil untuk melihat feminisme itu menurut perspektif Islam. Jadi yang pertama itu bersikap kritis dan juga seimbang. Artinya apa? Kita itu bisa menerima semangat untuk menolak penindasan, kekerasan, dan juga perlakuan tidak adil terhadap perempuan. Karena itu juga sejalan dengan ajaran Islam yang memuliakan perempuan. Tetapi di sisi lain itu kita juga harus perlu berhati-hati jika ada pemahaman yang menuntut persamaan tanpa mempertimbangkan ajaran Islam, kodrat, dan perbedaan fungsi antara laki-laki dan juga perempuan ini. Jadi, sikap yang tepat itu bukan asal menerima semua gagasan feminisme, tetapi juga bukan asal menolak semuanya. Dan yang benar itu adalah penilainya dengan ukuran ajaran Islam, yang bagaimana sesuai dengan nilai keadilan, penghormatan, dan juga kemuliaan manusia. Itu bisa diambil, sedangkan yang bertentangan dengan prinsip Islam tentunya tidak diikuti. Intinya itu Islam mengajarkan keadilan dan juga penghormatan terhadap perempuan, tetapi tetap dalam kerangka ajaran agama. Baik, jadi dalam melihat feminisme kita memang perlu bersikap bijak, menolak, tapi juga tidak langsung menerima semuanya tanpa pertimbangan, begitu ya. Nah, selain feminisme, materi kita juga membahas topik lain yang cukup sensitif, yaitu disorientasi seksual. Tapi ini juga sering dibicarakan di masyarakat dan sering memunculkan banyak pendapat yang berbeda-beda. Karena itu, pembahasannya juga perlu dilakukan dengan tenang, hati-hati, dan tetap berdasarkan materi yang kita pelajari. Untuk itu, saya ingin bertanya ke narasumber satu, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan disorientasi seksual menurut materi yang sudah kita pelajari? Oke, jadi menurut saya saya mempelajari yang ada materi yang ada di buku yang itu diajarkan dalam Islam. bahwa Dalam dijelaskan materi juga orientasi dijelaskan seksual bahwa itu dibahas homoseksual sebagai adalah perilaku hubungan seksual antara laki dengan laki-laki, sedangkan lesbian adalah hubungan seksual antara perempuan dengan perempuan. Jadi, pada bagian materi ini lebih menekankan bagaimana sih Islam memandang perilaku tersebut dari sudut ajaran agama. Karena itu, pembahasannya bukan sekedar soal istilah, tapi juga terkait dengan nilai, norma, dan batasan yang ada dalam Islam. Kalau dilihat dari materi yang ada di buku, topik ini dibahas sebagai bagian dari persoalan moral dan keagamaan yang perlu dipahami dengan hati-hati. Baik, berarti bukan cuma topiknya aja yang sensitif, tapi cara menyampaikannya juga sangat menentukan, begitu ya. Kalau pembahasan seperti ini dilakukan dengan cara yang salah, tentu bisa menimbulkan dampak yang kurang bijak juga, baik dalam lingkungan pertemanan, keluarga, maupun masyarakat. Untuk itu, saya mau lanjut bertanya ke narasumber satu. Menurut narasumber satu, apa dampak kalau isu seperti ini dibahas tanpa adab, tanpa ilmu, atau hanya dengan emosi saja? Oke, jadi kalau menurut saya, jika isu seperti ini itu dibahas tanpa adab dan tanpa ilmu, dampaknya bisa cukup serius. Yang pertama, diskusi tersebut jadi tidak sehat karena orang lebih sibuk menyerang daripada memahami. Akibatnya, pembahasan yang seharusnya bisa menjadi sarana edukasi malah berubah jadi sumber konflik. Lalu yang kedua, orang tersebut bisa salah paham terhadap ajaran Islam itu sendiri. Seolah-olah agama hanya hadir untuk menghukum atau memarahi, padahal dalam menyampaikan ajaran juga ada prinsip hikmah, nasihat yang baik, dan cara yang santun. Lalu yang terakhir, pembahasan yang kasar juga bisa membuat orang makin tertutup untuk berdialog. Jadi bukannya menyelesaikan masalah, justru memperlebar jarak dan memperkeruh suasana. Karena itu, walaupun topiknya sensitif, tetap perlu dibahas dengan tenang, sopan, dan berlandaskan ilmu. Oke,
Jadi kita bisa melihat bahwa dalam membahas isu yang sensitif seperti ini, cara penyampaiannya memang harus dengan hati-hati. Nah, sebagai penutup dari topik ini, saya ingin bertanya kepada narasumber 3, kalau menurut perspektif Islam, bagaimana sih sikap yang tepat dalam menyikapi isu disorientasi seksual ini? Baik, kalau menurut perspektif Islam ya, sikap yang tepat adalah berpegangan pada ajaran Islam, tetapi juga menjaga adab dalam menyampaikan pandangan tersebut. Artinya, kalau materi menjelaskan bahwa suatu perilaku tidak dibenarkan dalam Islam, maka itu disampaikan sebagai bagian dari ajaran agama. Tapi penyampaiannya tetap harus dilakukan dengan bahasa yang sopan, bijak, dan tidak merendahkan orang lain. Nah, selain itu kita juga perlu menekankan pentingnya pendidikan agama, lingkungan yang baik, pembinaan moral sejak dini. Jadi solusi yang ditawarkan bukan dengan kebencian, tetapi dasar penguatan nilai, pembinaan, dan cara penyampaian yang baik. Sikap yang benar adalah tegas pada prinsip tetapi tetap santun dalam berdiskusi karena dalam Islam menyampaikan kebenaran juga harus dibarengi dengan akhlak yang baik. Jadi seperti itu. Baik, dari seluruh pembahasan hari ini kita bisa memahami bahwa Islam memandang laki-laki dan perempuan sebagai manusia yang sama-sama mulia di hadapan Allah. Meskipun keduanya memiliki peran dan tanggung jawab yang tidak selalu sama dalam semua hal, kita juga melihat bahwa sebelum Islam datang, perempuan di banyak peradaban mengalami perlakuan yang tidak adil. Lalu, Islam hadir dengan membawa perubahan besar dengan memuliakan perempuan dan memberikan hak-haknya. Selain itu, kita juga membahas feminisme, mulai dari pengertian latar belakang munculnya sampai bagaimana Islam menyikapi secara kritis dan seimbang. Begitu juga dengan topik disorientasi seksual yang perlu dipahami berdasarkan ajaran Islam dan dibahas dengan cara yang sopan serta penuh adab. Jadi, pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah bahwa dalam menghadapi berbagai isu sosial, kita tidak cukup hanya punya pendapat, tetapi juga harus punya dasar ilmu, sikap yang bijak, dan cara penyampaian yang baik. Begitu ya. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman dan narasumber yang sudah berbagi pandangan pada diskusi hari ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyimak podcast kelompok kami. Saya selaku host, mohon maaf jika ada kekurangan baik perkataan maupun perbuatan. Dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ayo lah. Lesta. Baik, berarti bukan cuma topiknya aja yang sensitif, tapi cara menyampaikannya juga sangat menentukan, begitu ya. Kalau pembahasan seperti ini dilakukan dengan cara yang salah, tentu bisa menimbulkan dampak yang kurang bijak juga, baik dalam lingkungan pertemanan, keluarga, maupun masyarakat. Untuk itu, saya mau lanjut bertanya ke narasumber satu. Menurut narasumber satu, apa dampak kalau isu seperti ini dibahas tanpa adab, tanpa ilmu, atau hanya dengan emosi saja? Oke, jadi kalau menurut saya, jika isu seperti ini itu dibahas tanpa adab dan tanpa ilmu, dampaknya bisa cukup serius. Yang pertama, diskusi tersebut jadi tidak sehat karena orang lebih sibuk menyerang daripada memahami. Akibatnya, pembahasan yang seharusnya bisa menjadi sarana edukasi malah berubah jadi sumber konflik. Lalu yang kedua, orang tersebut bisa salah paham terhadap ajaran Islam itu sendiri. Seolah-olah agama hanya hadir untuk menghukum atau memarahi, padahal dalam menyampaikan ajaran juga ada prinsip hikmah, nasihat yang baik, dan cara yang santun. Lalu yang terakhir, pembahasan yang kasar juga bisa membuat orang makin tertutup untuk berdialog.
Jadi bukannya menyelesaikan masalah, justru memperlebar jarak dan memperkeruh suasana. Karena itu, walaupun topiknya sensitif, tetap perlu dibahas dengan tenang, sopan, dan berlandasan ilmu. Oke, jadi kita bisa melihat bahwa dalam membahas isu yang sensitif seperti ini, cara penyampaiannya memang harus dengan hati-hati. Nah, sebagai penutup dari topik ini, saya ingin bertanya kepada narasumber 3, kalau menurut perspektif Islam, bagaimana sih sikap yang tepat dalam menyikapi isu disorientasi seksual ini? Baik, kalau menurut perspektif Islam ya, sikap yang tepat adalah berpegangan pada ajaran Islam, tetapi juga menjaga adab dalam menyampaikan pandangan tersebut. Artinya, kalau materi menjelaskan bahwa suatu perilaku tidak dibenarkan dalam Islam, maka itu disampaikan sebagai bagian dari ajaran agama. Tapi penyampaiannya tetap harus dilakukan dengan bahasa yang sopan, bijak, dan tidak merendahkan orang lain. Nah, selain itu kita juga perlu menekankan pentingnya pendidikan agama, lingkungan yang baik, pembinaan moral sejak dini. Jadi solusi yang ditawarkan bukan dengan kebencian, tetapi dasar penguatan nilai, pembinaan, dan cara penyampaian yang baik. Sikap yang benar adalah tegas pada prinsip tetapi tetap santun dalam berdiskusi karena dalam Islam menyampaikan kebenaran juga harus dibarengi dengan akhlak yang baik. Jadi seperti itu. C. Nyepno mental. Sih. Baik, dari seluruh pembahasan hari ini kita bisa memahami bahwa Islam memandang laki-laki dan perempuan sebagai manusia yang sama-sama mulia di hadapan Allah. Meskipun keduanya memiliki peran dan tanggung jawab yang tidak selalu sama dalam semua hal, kita juga melihat bahwa sebelum Islam datang, perempuan di banyak peradaban mengalami perlakuan yang tidak adil. Lalu Islam hadir dengan membawa perubahan besar dengan memuliakan perempuan dan memberikan hak-haknya. Selain itu, kita juga membahas feminisme, mulai dari pengertian latar belakang munculnya sampai bagaimana Islam menyikapi secara kritis dan seimbang. Begitu juga dengan topik disorientasi seksual yang perlu dipahami berdasarkan ajaran Islam dan dibahas dengan cara yang sopan serta penuh adab. Jadi, pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah bahwa dalam menghadapi berbagai isu sosial, kita tidak cukup hanya punya pendapat, tetapi juga harus punya dasar ilmu, sikap yang bijak, dan cara penyampaian yang baik. Begitu ya. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman dan narasumber yang sudah berbagi pandangan pada diskusi hari ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyimak podcast kelompok kami. Saya selaku host, mohon maaf jika ada kekurangan baik perkataan maupun perbuatan. Dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.